Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa akan updatekan harga kripto dan sudah lama, sudah beberapa hari ya atau beberapa minggu saya nggak update video. Ya, kali ini saya update video. Saya bahas Bitcoin aja ya, karena memang marketnya global. Kita bahas Bitcoin. Oke, mari kita lanjut di coin market cap. Kita intip dulu guys. Untuk market cap sendiri ini sudah mencapai di sekitar 848 juta billion ya. Ini sudah kemarin tuh penurunnya cukup banyak, ada kenaikan juga, terus langsung didam ya. Kalau kita lihat dimana untuk Bitcoin, kita lihat Bitcoin aja untuk market cap sekarang itu mencapai di 325 miliar ya dolar. Untuk volume perdagangan di 17 ya, 17 miliar per 24 jam. Untuk sirkulasi supply-nya 92%. Nah, untuk per hari ini ada kenaikan ya, walaupun sedikit itu ada kenaikan ya. Tapi kalau kita lihat dari candle ini di monthly ya, kita lihat ini ada penurunan cukup tajam dari 20 ribuan sampai di sekitar 16.000, 15 ribuan dolar ya. Nah, mari kita lihat di trading view ya. Kita lihat dimulai candle yang weekly ya, mingguan. Nah, seperti yang ini saya garis ini ya. Seperti yang mungkin dulu saya bilang itu Bitcoin memang harus didam dulu paling tidak di 14.000, dan ini belum target di 14.000 dolar itu belum tercapai ya, tapi paling tidak sudah hampir menyentuh 14.000. Ini sudah menyentuh 15 ribuan dolar ya. Dan apakah untuk Bitcoin bisa turun lagi? Kemungkinan bisa sih ya. Dan apakah bisa naik? Bisa saja naik, karena di sini ada cukup gap ya, ada gap cukup lumayan antara EMA 200 garis merah ini dan dari harga sekarang ini cukup lumayan ya, cukup lumayan panjang sih ya. Ini bisa kali ya untuk gapnya diisi dulu, menyentuh paling tidak testing di area EMA 200 ini guys. Testing dulu di area EMA 200 ini dan langsung turun lagi di area sini ya. Semoga aja seperti itu, atau mungkin bisa malah breakout ke atas kayak gitu guys. Dan sebelum ini karena ini Desember ya, kita kurang tahu di tahun baru nanti apakah ada kejutan untuk Bitcoin sendiri. Kalau mungkin ada kejutan, mungkin bisa breakout di area sini ya. Mungkin bisa breakout di area EMA 200 dan akan mencapai targetnya di area sini dulu, paling tidak di angka di 27.000 sampai 30-an ribu dolar ya. Nah, kalau kemungkinan tidak bisa breakout ataupun testing ya, lanjut turun drop sampai 14.000, karena ini sudah kita bahas ya dari dulu, dari kapan ya, pokoknya dari bulan-bulan kemarin itu ya. Itu memang kalau untuk Bitcoin ya seharusnya turun dulu di 14.000, tapi untuk kemarin itu tidak mampu turun di 14.000, hanya di 15 ribuan dolar ya. Itu guys, sangat sayang sekali, harusnya bisa turun ke area situ dulu ya, agar demand cukup banyak sekali untuk masuknya. Dan di sini kalau kita perhatikan di volume juga naik ya, banyak sih yang serok kayak gitu. Dan kalau kita samakan di history yang dulu ya untuk di candlenya, nah ini Bitcoin didam dulu ya, seperti yang dulu kemarin saya jelaskan juga. Di sini sudah breakdown dari supportnya dan didam ya, baru Bitcoin itu akan merangkak naik dan membentuk ATH baru ya di area sini, ATH baru nah di sini. Dan itu cukup memakan waktu yang cukup lama sih guys, bukan hitungan harian ya, itu cukup lama ya, mungkin apakah tahun depan ya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dimana untuk secara chart sendiri ini masih prematur banget sih kalau menurut saya. Ini harus di dam dulu atau paling tidak sideways ya. Dan ini juga belum sideways, kelihatan candlenya belum sideways ya, cuman stabil untuk turun ya. Dan ini yang kita gambarkan di time frame daily. Nah,
kalau kita lihat di histori yang sebelumnya ini kan sideways cukup lumayan sih ya, dan tidak turun cukup lumayan. Nah, kita lihat kalau untuk stokastik ini mungkin ada kesempatan untuk naik, entah naiknya di angka berapa kan kita kurang tahu, yang pasti aja lah paling tidak testing, paling bagusnya testing di area EMA 200 di sekitaran 20 ribuan dolar ke atas kayak gitu. Tapi ya harus melewati titik support resisten paling dekat ya, resisten di area sini dan di area sini. Itu di time frame mingguan ya. Kalau kita lihat di time frame daily, mari kita coba lihat time frame daily. Nah, di time frame daily ini sudah kelihatan banget di dump cukup lumayan parah guys. Wow. Oke. Nah, kita yang kemarin kita kayaknya bahas ini ya. Kita bahas ini. Kita sudah bahas ini guys. Nah, oke, kita sudah bahas ini karena memang sudah jebol, berarti ini sudah dijebol, garis merah, auto sini juga jebol ya, auto bakal turun ya, jangan harap akan naik lagi. Bisa juga kalau manipulasi ini bisa naik, kayak gitu sih. Oke, untuk di time frame daily mari kita coba lihat dulu. Untuk di candle, secara candle di mana untuk candle di sini ada penurunan di mana volume perdagangannya. Iya, tidak ada seller. Ya, penurunan kekuatan seller dan buyer sih kalau menurut saya ini hampir imbang ya. Candlenya kecil-kecil dan di sini ya mantap. Ini naik ya dan di sini rata. Kita coba lihat pergerakannya. Kalau bisa breakout di area EMA 50 ini berarti akan menuju di mana area titik paling tidak ya resisten di area sini di 21 ribuan ya. Ya, itu. Tapi sebelum itu mungkin akan mencoba testing di area ini. Ini cukup penting juga guys. Di 18 ribuan sampai 19 ribu ini cukup penting ya. Dan kalau kita lihat di stokastik ini sudah di atas ya. Ini bisa juga bakal turun lagi. Nah, itu bahayanya itu guys. Stokastik tidak memungkinkan di time frame daily, tapi untuk di time frame mingguan itu ada kesempatan untuk naik. Ya, kita lihat di time frame yang lebih kecil. Oke, di time frame 2 jam ini sudah kelihatan kalau untuk harga Bitcoin ini tidak kuat. Ya, kalau kita lihat di mana indikator stokastik ini sudah naik, tapi untuk harga di sini guys dan cenderung turun ya, dan belum breakout di area EMA dan ini. Nah, ini kayaknya ini bakal jadi penentuan juga karena EMA 200 dan EMA 50 akan bersentuhan berdekatan. Entah kalau untuk bersentuhan belum ya, baru berdekatan. Kalau misalnya bisa bersentuhan dan cross ya, langsung bakal turun lagi ya, wassalam. Nah, itu ya, itu perlu diperhatikan buat kalian sih, karena memang untuk stokastik sudah naik, ini aja belum di breakout ya EMA, apalagi titik resisten terdekatnya di area 17.000 ini juga belum di breakout, menyentuh aja belum. Nah, itu harus diperhatikan sih guys, karena di sini juga jebol ya, ini sudah jebol ya, ini support terdekat sudah dijebol ya, sudah dijebol, hati-hati yang buat trade, hati-hati. Dan ini juga bisa manipulasi harga juga karena akhir tahun ya, yang pasti tetap hati-hati aja guys, karena untuk Bitcoin ini bisa menyentuh di 14.000 dolar ya. Tapi kalau untuk naik itu cukup lumayan ya, di sini di 20-an ribu dolar. Kalau kita hitung di sini persentasenya itu berapa ya, untuk kenaikannya itu hampir 40%, itu lumayan, apalagi kalau main di futur ya. Dan kalau untuk turun ini sekitar 18% ya. Jadi kalau untuk profit lumayan banget, tapi kalau untuk futur di angka segitu cukup banyak ya kalau leverage-nya rata karenan kayak gitu. Kalau untuk spot ya aman sih ya. Kalau misalkan mau ambil resiko itu cukup
lumayan nggak terlalu nyangkut banget ya. Kalau misalkan bisa turun lagi di 14.000, sekarang harganya di hampir 17.000, itu berarti nggak nyangkut banget seperti di pucuk-pucuk area sini kayak gitu. Dan di sini kalau menurut saya untuk chartnya masih prematur, belum ada tanda-tanda sideways ataupun chartnya itu tenang lah, paling tidak tenang dulu, tidak ada pergerakan turun. Ini turun terus loh ya. Kalau kita lihat membuat lower low ya, dan di sini lower low ya, lower low baru. Habis ATH membuat lower low baru, ini lower low ya, dan ini lower low ketiga kalinya, 1, 2, 3 di time frame mingguan. Ini nggak tahu termasuk atau tidak ya. Nah, kemungkinan besar nanti bisa membuat di keempatnya kayak gitu. Kemungkinan besar ya, karena memang ini seperti analisa, jadi nggak tepat 100% ya kayak gitu. Bisa saja nanti akan naik kayak gini juga bisa guys ya, tapi tetap harus diperhitungkan dengan hati-hati karena bisa ada potensi untuk di $14.000. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton YouTuber lain ataupun yang sudah pro mungkin bisa tanya sama mereka apakah ada potensi di $14.000 atau tidak kayak gitu. Kita bahas turunnya ya. Kalau untuk kenaikannya yang pasti paling bagus itu di area EMA 200 ya, testing itu paling bagus. Target paling bagus di situ ya. Target paling bagus ya di 24.000, $20-an ke atas kayak gitu. Sebelum untuk membuat ATH baru merangkak bullish lah, paling tidak bullish itu testing dulu di area EMA 200 ya. Ini bahaya banget kalau EMA 200 sama EMA 50 ini dead cross. Ini bakal bahaya banget. Kayak ini butuh waktu cukup lama guys. Nah, itu dulu mungkin yang bisa saya bahas ya. Saya tidak bahas fundamental ataupun berita ya. Malas banget lihat berita soal Bitcoin yang ada malah menggiring opini mereka. Yang menulis itu menggiring kita guys, menggiring kita untuk buy atau menggiring kita untuk sell ya, kalau untuk baca berita itu ya. Kita lihat aja mungkin di data yang tepat itu paling bagus itu kita lihat di data on-chain, data dan lain-lain ya. Kita lihat data dan chart kayak gitu, tapi saya lihatnya di chart aja. Kalau lihat di data nanti pusing guys. Mungkin kalian ada teman-teman atau salah satu dari kalian lihatnya di data itu bagus sih daripada lihat di berita ya. Nah, itu dulu guys mungkin yang bisa saya bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.